Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem informasi data peminjaman dan pengembalian buku perpustakaan. Nah, sebelumnya, perkenalkan saya Topan Saputra dan dua rekan saya yaitu Jonathan Winarnaya dan Dedi Junawan. Oke, di sini saya akan membahas terlebih dahulu apa tujuan kami memilih topik ini. Tujuannya cukup sederhana, adalah untuk memudahkan pengelolaan transaksi pinjam dan kembalian buku sehingga proses menjadi lebih cepat, efisiensi, dan rapi. Sistem ini membantu petugas perpustakaan dalam mencetak dan mengatur data, buku, serta anggota, sekaligus memudahkan pengguna untuk mencari dan meminjam buku tanpa harus proses manual. Dengan begitu, waktu dan tenaga bisa lebih dihemat dan pelayanan perpustakaan menjadi lebih baik. Selanjutnya, metode yang kami gunakan. Metode yang kami gunakan adalah metode prototyping. Kenapa kami menggunakan metode ini? Karena pengujian dan konfirmasi fitur awal. Ini memungkinkan pengujian dan memastikan ide serta fitur sistem sebelumnya dikembangkan secara penuh. Dalam kasus sistem perpustakaan, ini penting untuk memastikan fitur-fitur seperti pencarian buku, transaksi peminjaman, pengelolaan denda, bekerja sehingga harapan petugas dan pengguna perpustakaan. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan umpan balik pengguna sejak dini. Prototyping memungkinkan mengembangkan membuat model awal yang diuji pengguna untuk mendapatkan umpan balik sejak awal. Hal ini penting sekali karena sistem melibatkan dua aktor utama, yaitu admin atau bisa disebut staf perpustakaannya, dan pengguna yang bisa disebut dengan pengunjung atau user. Umpan balik dari keduanya memastikan sistem ini efisiensi bagi petugas dan mudah diakses oleh pengguna. Nah, yang ketiga adalah mengurangi resiko dan mempercepat pengembangan. Hal ini, metode ini mengurangi resiko kesalahan teknis dan kekurangan fitur melalui penyesuaian yang cepat dan fleksibel. Berdasarkan umpan balik pengguna, proses pengembangan menjadi lebih cepat dan efisiensi melalui siklus perencanaan, pembuatan, dan evaluasi berulang, sehingga menghasilkan sistem yang responsif dan mudah digunakan. Oke, itulah tujuan kami menggunakan metode prototyping. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tabel elisitasi kebutuhan fungsional tahap ketiga. Yang pertama adalah mendapatkan fitur pendaftaran atau registrasi akun untuk para pengunjung dan akan mendapatkan QR untuk setiap usernya. Teknikalnya itu high, operasionalnya low, ekonominya low. Yang kedua adalah mendapatkan fitur pencarian judul buku yang termasuk teknikalnya high, operasionalnya low, ekonominya low. Yang ketiga menambahkan fitur ketersediaan buku. Nah, teknikalnya middle, operasionalnya low, dan ekonomi low. Yang keempat, menambahkan fitur pendataan peminjaman buku secara online. Ini khusus admin. Teknikalnya high, operasionalnya high, ekonominya low. Yang kelima, menampilkan menu login untuk staf perpustakaan, terkhusus admin. Teknikalnya high, operasionalnya high, ekonominya low. Yang keenam, menambahkan fitur data peminjaman buku beserta judul buku yang dipinjam yang akan dikelola oleh pihak staf perpustakaan. Nah, ini termasuk teknikal, operasional, ekonominya high, middle, dan high. Nah, terkhusus admin nih, saya akan menjelaskan yang ketujuhnya adalah menambahkan fitur status peminjaman dan waktu batas peminjaman pengembalian buku kepada peminjam yang akan dipantau oleh pihak staf perpustakaan. Teknikalnya middle, operasionalnya middle, dan ekonomi juga middle. Yang kedelapan adalah menerapkan sistem denda saat pengunjung terlambat mengembalikan buku tersebut. Nah, teknikalnya middle, operasionalnya middle, dan ekonominya low. Yang kesembilan, menambahkan fitur pengingat waktu pengembalian buku memungkinkan notif email. Ini juga teknikalnya high, operasionalnya middle, dan ekonomi low. Yang ke-11, menambahkan fitur ebook atau buku digital. Nah, ini termasuk juga teknikalnya high, operasionalnya middle, dan ekonomi low. Oke, dilanjut oleh rekan saya. Halo, nama saya Dedi Junonski dan di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu pada slide bagian diagram BPMN atau Business Process Model and Notation. Nah, di diagram ini kita ada dua jalur atau disebut swim lanes. Dan aktor yang terlibat itu ada pengunjung perpustakaan atau user dan admin perpustakaan. Dimulai dengan alur proses pengunjung perpustakaan atau user, di mana dimulai dengan proses awalnya pengunjung yang masuk, lalu apakah mereka punya akun, dan sistem akan memeriksa apakah pengunjung sudah memiliki akun atau tidak. Jika tidak, pengunjung harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Setelah itu, mereka akan melanjutkan ke proses login. Jika iya, pengunjung bisa langsung lanjut ke proses login. Lalu, pengunjung bisa pilih buku yang ingin pinjam. Setelah login, pengunjung memilih buku yang ingin mereka pinjam. Selanjutnya, setelah admin memproses pemerintahan,
pengunjung akan menerima buku fisik beserta bukti peminjamannya, misalnya struk atau notifikasi ke Gmail. Selanjutnya, kembalikan buku. Setelah selesai membaca, pengunjung mengembalikan buku tersebut ke perpustakaan dan setelah itu selesai. Adapun alur proses dari admin perpustakaan ada juga seperti ini, yang diawali dengan admin perlu login ke sistem untuk dapat mengelola proses. Lalu yang kedua itu cek status buku. Ketika pengunjung memilih buku, admin akan menerima permintaan tersebut dan memeriksa apakah ada ketersediaan buku tersebut di dalam sistem. Selanjutnya, apakah buku tersedia? Jika tidak, admin akan menginformasikan kepada pengunjung bahwa buku tidak tersedia. Pengunjung harus kembali ke langkah pilih buku yang dipinjam untuk mencari buku lain. Jika iya atau tersedia, maka proses berlanjut ke langkah berikutnya, yaitu melakukan pendataan peminjaman buku. Admin mencatat transaksi peminjaman ke dalam sistem, misalnya siapa yang meminjam dan kapan tanggal pengembaliannya atau tenggatnya. Setelah itu, update status buku terpinjam. Status buku di sistem diubah dari tersedia menjadi terpinjam. Selanjutnya, memberikan buku dan memberikan bukti peminjaman, yaitu admin menyerahkan buku fisik dan bukti pinjam kepada pengunjung. Ini merupakan titik interaksi langsung dengan pengunjung. Selanjutnya, buku diterima oleh pengunjung. Ketika pengunjung mengembalikan buku, admin dapat menerima buku tersebut dan dapat mengupdate buku menjadi tersedia. Admin bisa mengubah status buku di sistem kembali menjadi tersedia agar bisa dipinjam oleh pengunjung lain. Setelah itu selesai, di mana proses dari sisi admin untuk satu siklus peminjaman telah selesai. Nah, mungkin saya dapat ringkasnya itu seperti ini ya. Pengunjung itu dapat mengajukan permintaan buku pada admin. Nah, jika buku tersedia, maka bisa langsung admin bisa memberitahu kalau itu buku tersedia atau tidak ada. Jika tersedia, maka mereka bisa langsung meminjam buku dan mendapatkan sebuah notifikasi dan bukti peminjaman. Jika tersedia, maka dia bisa dapat memilih buku lain atau bisa langsung selesai atau tidak jadi. Lalu admin sendiri bisa langsung memberikan buku dan bukti peminjaman dan tenggat waktu peminjaman. Dan admin saat kembalikan buku dan buku terima, pengunjung juga dapat menyerahkan buku kembali pada admin dan di situ admin dapat membuat status buku menjadi tersedia. Mungkin kurang lebihnya segitu ya. Mungkin akan lanjutin oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Jonathan Yunarnaya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan DFD level 0 dan level 1. Sekarang saya akan menjelaskan DFD level 0 dulu. Di mana yang pertama ada pengunjung perpustakaan, di mana pengunjung perpustakaan akan meregistrasi data dan login ke dalam sistem perpustakaan. Lalu pengunjung perpustakaan akan merequest buku yang hendak dipinjam ke dalam sistem. Lalu peran kedua ada dari staf perpustakaan. Staf perpustakaan akan memverifikasi data dan juga memverifikasi peminjaman dan pengembalian buku yang telah diajukan oleh pengunjung. Lalu staf perpustakaan akan mengirim notifikasi peminjaman dan pengembalian serta denda kepada para pengunjung. Dan juga staf perpustakaan ini akan menerima buku yang sudah dikembalikan dari pengunjung. Lalu peran yang ketiga ada dari database perpustakaan, di mana database perpustakaan ini merekam seluruh data riwayat peminjaman dan pengembalian buku yang ada di perpustakaan ini. Lalu database perpustakaan juga akan mengirimkan update ketersediaan buku dan data denda kepada staf perpustakaan yang lalu akan diteruskan oleh staf perpustakaan kepada para pengunjung. Oke, sekarang saya akan melanjutkan materi dari DFD level 1. Ini secara keseluruhan tidak ada yang berbeda, mungkin ada sedikit tambahan dari DFD level 0. Saya akan jelaskan sedikit aja. Di mana di sini kami pecah menjadi 3. Yang pertama ada pengelolaan buku, yang kedua ada transaksi peminjaman, yang ketiga ada transaksi pengembalian buku. Di mana pengunjung perpustakaan akan merequest buku yang hendak dipinjam yang akan dikelola oleh para staf. Lalu staf perpustakaan akan memberikan buku kepada para pengunjung. Lalu di sini ada database juga. Khususnya database perpustakaan ini yaitu menyimpan seluruh data informasi peminjaman buku yang telah diberikan oleh para pengunjung. Lalu juga database ini memberikan informasi ketersediaan buku dan juga informasi data denda kepada para staf perpustakaan. Lalu para staf perpustakaan akan mengirimkan data tersebut kepada para pengunjung mengenai ketersediaan buku yang hendak dipinjam dan data denda apabila para pengunjung itu lambat mengembalikan buku. Oke, itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah maupun kekurangan, mohon maaf. Sekian, terima kasih.